Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mastication dan facial muscle. Halo, perkenalkan, nama saya Alodia Ayu Azali. Halo, perkenalkan, nama saya Cahaya Pramesti Rajati. Saya Elisa Niprobania. Perkenalkan, saya Kalisa Salwa Salsabila. Perkenalkan, saya Najwa Janubah Hafizah. Hai, saya Novia Nurul Fitri. Hai, saya Shalwa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Yeisi Saidina Asasyambudi. Baik, untuk materi yang pertama itu ada mandibular elevator. Nah, mandibular elevator ini berfungsi untuk mengangkat rahang bawah atau mandibula dan berperan dalam mengunyah, berbicara, dan menelan. Nah, mandibular elevator ini terbagi menjadi 3 otot. Yang pertama itu otot masseter, yang kedua adalah otot temporalis, yang ketiga adalah otot medial pterygoid. Nah, yang pertama kita masuk ke otot masseter. Nah, otot masseter ini adalah otot yang paling dangkal dari otot-otot pengu. Asalnya itu dari lengkungan zygomatik, kursus turun, insensinya itu rumus mandibula dan processus coronoid. Persarafan itu batang anterior saraf mandibula yang berasal dari trigeminal 5. Fungsinya itu mengangkat mandibula atau rahang bawah. Yang kedua ada otot temporalis. Nah, temporalis ini mengangkat mandibula dan menariknya kembali jika menonjol. Fungsi dari tulang temporal adalah membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selain itu, tulang ini juga terhubung dengan banyak otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Terakhir ada otot medial pterygoid. Nah, otot ini memiliki fungsi untuk menonjolkan mandibula. Nah, otot ini juga membantu otot pterygoid lateral dengan gerakan mandibula dari sisi ke sisi untuk membantu menggilik makanan. Mandibular protrusion. Mandibular protrusion adalah otot yang bertanggung jawab untuk protrusi atau protraction. Mandibula adalah otot pterygoid lateral. Mandibular protrusion adalah kondisi di mana rahang bawah berada dalam posisi yang lebih maju dibandingkan dengan rahang yang atas. Selanjutnya adalah otot lateral pterygoid. Otot lateral pterygoid adalah otot kraniomandibular yang membantu mengendalikan gerakan sendi temporomandibular atau yang biasa disebut dengan TMJ. Otot ini memiliki 2 kepala, yaitu superior dan inferior. Dan inferior 3 kali lebih besar daripada superior. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mandibular depressor. Mandibular depressor adalah otot-otot yang menekan mandibula atau membuka rahang termasuk di gastrik anterior, mylohyoid, dan kepala inferior pterygoid lateral. Mandibula harus terangkat, menggiling, dan menekan, membutuhkan aktivitas elevator yang terkoordinasi dan depresor secara sinergis dan berirama. Selanjutnya, otot digastricus anterior berfungsi menarik tulang hyoid ke depan terutama pada saat kita akan menelan dan menekan. Selanjutnya, digastricus posterior. Bagian posterior otot ini terletak di bawah rahang bawah atau biasa disebut mandibula dan berfungsi membantu menurunkan rahang serta mengangkat tulang hyoid atau tulang di leher. Otot ini dimulai dari processus mastoideus atau tonjolan di tulang temporal di belakang telinga dan berakhir di tendon tengah yang menghubungkan dengan bagian anterior. Otot digastricus posterior dipersarafi oleh saraf kranial 7 atau saraf wajah.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan otot milohoid. Otot milohoid berfungsi untuk mengangkat hoid dengan menekan mandibula serta berperan penting dalam peninggian dasar mulut selama deglutisi. Otot geniohoid. Otot geniohoid berfungsi untuk mengangkat tulang hoid ke depan dengan otot geniohoid. Menarik hoid yaitu dengan serabut otot geniohoid yang sempit ini mengarah ke belakang dan ke bawah untuk masuk ke dalam hoid diperbaiki. Otot geniohoid juga berperan dalam menarik laring ke depan untuk membantu proses menelan yang efektif. Lalu otot platisma. Otot platisma berfungsi untuk menekan mandibula sehingga membuat leher lebih pendek dan lebih lebar, dan juga berfungsi secara serempak dengan depresor aguli oris dan depresor labii inferioris untuk menggerakkan bibir dan sudut mulut ke bawah. Nah, saya akan menjelaskan tentang otot wajah. Otot wajah adalah otot lurik yang menghubungkan kulit wajah dengan tulang tengkorak untuk menjalankan fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengunyah dan mengekspresikan emosi. Berikut ada berbagai macam jenis dari otot wajah. Nah, ini ada anatominya ya teman-teman. Untuk yang pertama ada otot orbicularis oris. Otot ini adalah otot yang berbentuk lingkaran mengelilingi mulut. Fungsi utamanya adalah untuk menutup dan membuka mulut, membentuk berbagai ekspresi wajah, dan membantu proses makan dan juga minum. Yang kedua ada otot risorius. Otot ini berfungsi menarik sudut mulut ke samping melalui kontraksinya dalam gerakan keluar dan juga ke atas sehingga menghasilkan ekspresi tersenyum. Otot ini berada di kedua sisi bibir. Yang ketiga ada otot buccinator. Otot ini adalah otot wajah utama yang berada di bawah pipi. Otot ini adalah otot tipis di pipi yang menahan masing-masing pipi ke arah gigi. Otot levator labii superioris yaitu otot wajah yang berfungsi untuk mengangkat bibir atas, berperan dalam wajah seperti senyuman. Otot ini berasal dari bagian bawah orbit dan menyisip pada kulit bibir atas. Berdasarkan gambar, otot ini terletak pada samping hidung. Di sini. Lalu yang kedua ada otot zigomatik minor yang berfungsi untuk mengangkat bibir atas dan memperdalam lipatan nasolabial, terletak di depan tulang zigomatikum dan berkontribusi pada senyuman. Otot zigomatik minor pada gambar terletak pada samping luar otot levator labii superioris. Otot levator superioris alaquenasi yaitu otot yang mengangkat bibir atas dan sayap hidung, berperan dalam ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksenangan atau kesedihan. Otot ini berasal dari bagian medial tulang zigomatikum. Otot levator labii superioris alaquenasi berdasarkan gambar terletak pada samping hidung atau di samping dalam levator labii superioris. Selanjutnya adalah otot levator anguli oris. Levator anguli oris menaikkan sudut mulut saat tersenyum dan berkontribusi pada kedalaman dan kontur lipatan nasolabial. Otot ini terletak dalam dan lateral terhadap levator labii superior. Otot ini berasal dari fossa caninus pada rahang atas dan menghubungkan modiolus bibir. Selanjutnya, otot zygomaticus major. Tindakan utama zygomaticus major adalah menarik sudut mulut ke arah superolateral. Dengan koordinasi otot bukolabial lainnya, otot ini memfasilitasi bicara dan menciptakan ekspresi wajah. Bersama risorius, zygomaticus major berperan dalam tertawa. Itulah sebabnya otot ini dianggap sebagai otot tertawa. Selanjutnya, otot depressor labii inferioris. Depressor labii inferioris, otot di dagu yang membantu mengendalikan gerakan di bibir bawah. Kemudian ada otot depressor anguli oris. Nah, otot depressor anguli oris ini berada di setiap sisi dagu dan berfungsi untuk
menghasilkan kerutan di dahi bekerja sama dengan otot lain, teman-teman. Nah, otot depresor anguli oris ini tepatnya di mana sih? Nah, teman-teman bisa meraba di kedua sudut bibir teman-teman. Otot depresor anguli oris ini terletak mulai dari sudut bibir teman-teman ke bawah, ke dagu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada otot mentalis nih. Nah, sepasang otot mentalis itu terletak di bagian tengah dagu yang membantu mengendalikan bibir bawah. Jadi, letak otot mentalis itu teman-teman bisa meraba dagu teman-teman di bawah lekungan bibir bawah ini. Nah, disitulah letak otot mentalis teman-teman, sepasang seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir dari facial muscle yaitu ada otot platysma. Nah, otot platysma ini terletak di permukaan anterolateral leher secara bilateral. Otot platysma ini berfungsi secara serempak dengan depresor anguli oris dan depresor labii inferioris untuk menggerakkan bibir dan sudut mulut ke bawah. Jadi, otot platysma ini berfungsi untuk menggerakkan bibir nih teman-teman. Nah, kalau menggerakkan bibir, otot platysma ini posisinya berada di mana sih? Nah, otot platysma ini posisinya itu berada di sebelah sini teman-teman, sekitar rahang ya, rahang ke bawah teman-teman. Jadi dari samping sini sampai ke leher, begitu teman-teman. Itulah keseluruhan dari facial muscle yang ada di dalam wajah kita. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.